Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbesit dalam jiwa kita adalah nabi mulia, rasul pilihan, akhlak yang indah. Dan itulah yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Tapi uniknya pujian Allah kepada Rasul mulia bukan karena Nabi hebat dalam sholat malamnya, Bapak Ibu. Nabi sholat malamnya sampai kakinya membengkak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu wahai baginda? Tapi Nabi menjawabnya, afala aku abdan syakuro, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kaki Nabi bengkak lantaran salat malam. Abdullah bin Mas'ud pernah melihat Nabi masuk ke dalam masjid salat malam, Pak. Lalu kemudian datang Abdullah bin Mas'ud ada di posisi kiri. Nabi dalam salat memegang tangannya lalu menggeser ke sebelah kanan. Ini isyarat bahwa kalau kita jadi makmum posisinya di sebelah kanan. Isyarat yang kedua, dalam sholat boleh bergerak, Pak, selagi dibutuhkan. Begitu ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menjadi makmum, Rasul menjadi imam, baca Al-Fatihah. Setelah waladhdallin amin, surat yang dibaca oleh Nabi surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat, Ibu? Ibu, berapa ayat surah Al-Baqarah? Bu, Bapak, surah Al-Baqarah berapa ayat, Pak? 286 ayat. Yang bisa jawab nanti ngambil hadiah dari Pak RT ya, iPhone 12, amin ya. Ini Pak RT sudah belum kena sih, belum ya? Ini Masya Allah, Nabi sholat malam satu surat Al-Baqarah 286, Pak. Abdullah bin Mas'ud pas di ayat yang terakhir, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Hati Abdullah bin Mas'ud mengatakan, setelah ini ruku nih, karena akhir ayat surat Al-Baqarah. Fastamarra bi surati Al-Imran. Tapi Nabi lanjut surat Al-Imran. Berapa ayat, Pak? 200 ayat. Akhir surat Al-Imran, Nabi baca surat Al-Imran. Di akhir surat Al-Imran, Abdullah bin Mas'ud hatinya mengatakan, setelah ini pasti ruku, enggak salah, pasti ruku. Fastamarra bi surati An-Nisa. Lanjut surat An-Nisa. 3 surat besar, jumlahnya 5 juz setengah. Bapak Ibu pernah sholat satu kali berdiri 5 juz setengah? Pernah, Bu? Pak, pernah, Pak? Halo, Bu? Ibu masih hidup, Ibu? Masih? Pernah sholat berdiri 5 juz setengah? Pernah? Kita nih sholat kita itu yang kita cari, yang kita pakai surat-surat yang sejuk, yang sejuk, kul, sejuk, kul itu. Ada berapa kul? Nah, ini ngaji nggak nih kira-kira nih? Ada berapa kul, Pak?
Qul huwallah, qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq, qul ya ayyuhal. Ada lagi Bu. Qul inna atoinakal kautsar. Saking pendeknya pakai kul juga gitu. Ya. Makanya harus ada hafalan Qur'annya nih. Ya Bu ya. Coba dites nih Bapak dengan Ibu. Ayo dites ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut. Lanjut. Alhamdulillah. Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Lanjut. Alhamdulillah. Ibu, ya, wailun lil mutaffifin. Lanjut. Allazi na'an'amta alaihim. Mentok dah tuh di situ. Maka terkadang suami Bu ngapal surat-surat pendek pengen jadi imam supaya bangga dia punya istri, punya anak, dia jadi imam. Dia hafal tuh surat-surat pendek di kantornya. Alam nasr lakadodrok, lakasodrok, begitu ya. Akhirnya jadi imam, luruskan sopnya. Anaknya satu sama istri di belakang. Kata anaknya, ayah aku sendirian. Bodoh amat, lurusin sop gitu. Ya, Allahu akbar, waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna macet lupa. Inna itu hati istri mengatakan hancur dah hancur. Inna anak kesel lama banget kata anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nggak punya hafalan? Nabi Pak sholat malamnya itu 5 juz setengah sekali berdiri, 2 rakaat hampir 11 juz. Maka satu malam 1 kali khatam Quran. Tapi pujian Allah kepada Nabi bukan karena beliau hebat sholat malamnya, tidak. Pujian Allah kepada Nabi bukan karena beliau hebat puasa Senin Kemisnya, Pak. Seorang profesor ahli pencernaan di Jepang mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan seorang yang sepanjang hidupnya sehat dan tidak pernah sakit kecuali masa menjelang kematiannya. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, pimpinan orang-orang Islam. Kenapa? Karena ia telah menjaga perutnya untuk beristirahat selama sepekan 2 kali istirahat, 2 hari istirahat makan. Dan selama 1 bulan, selama 1 tahun, 1 bulan mengistirahatkan perutnya. Itulah puasa Senin Kemis dan puasa Ramadan. Luar biasa, Pak. Nah, pujian Allah kepada Nabi bukan karena Nabi hebat puasa Senin Kemisnya, bukan. Pujian Allah kepada sang Nabi bukan karena beliau hebat berperangnya, Pak. Nabi ikut perang di usia berapa? Di usia 52 tahun ikut perang, memimpin peperangan. Dan tercatat di dalam kitab sirah 57 kali peperangan beliau tidak pernah absen. Pujian Allah kepada sang Nabi yang hebat dalam berperangnya itu tidak masuk pada pujian Allah. Tapi Allah memuji sang Nabi pada satu hal. Surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau adalah akhlak yang luhur. Rupanya Allah memuji Nabi karena akhlak. Ja'at imra'atun ila Rasulillah, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna jarati sha'imatun bil lail, qa'imatun sha'imatun bin nahar, qa'imatun bil lail. Wahai Nabi, aneh punya tetangga nih, seorang wanita tetangga saya. Dia malamnya rajin salat malam, siangnya rajin puasa.
Lakin tu'zi jaraha bilisaniha. Tapi wahai Nabi, lisannya ketus membuka aib orang. Mulutnya rame membuka aib tetangga sebelahnya, nyakitin keluarga orang lain. Bagaimana pendapat engkau? Lihat Pak, Bu, Ibu, biasa aja, nggak usah ngegas, biasa. Saya manggil pelan-pelan ini, kenapa ngegas ini? Apa pendapat Nabi ketika ditanya, wahai Rasul, bagaimana pendapat engkau? Nabi menjawab, la khaira fiha innaha finnar. Itu wanita nggak ada baik-baiknya. Itu wanita di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Padahal bagaimana, Bu, sifat wanita tersebut? Sholat malam nggak pernah putus, siang puasa nggak pernah libur. Apa artinya? Betapa akhlak itu adalah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah adalah akhlak, bukan masalah ibadahnya. Yang uniknya lagi, ibadah yang hebat tanpa akhlak tidak pernah dan sia-sia. Maaf, ibadah kita tanpa akhlak adalah kesia-siaan. Sejatinya sholat yang kita lakukan membentuk akhlak. Allah mengatakan itu, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat yang ditegakkan dengan baik, lihat Pak dalam tafsirnya, sholat yang dilakukan dengan baik, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah, tepat waktu, pasti kata Allah, tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya itu adalah keburukan yang dilakukan dari perut sampai ke bawah, Pak. Selingkuh, zina, langkah kaki ke tempat maksiat. Artinya orang yang sholat mustahil zina. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya benar. Mungkar itu adalah keburukan dari mulut ke atas, Pak. Berbohong, mencaci maki, lisan kotor, mata melihat kemaksiatan, tangan mengambil hak milik orang lain, tangan korupsi, nggak ada itu. Artinya apa? Ini sholat tiap malamnya sia-sia, nggak ada kekhusyuan. Maka akhlaklah kemuliaan itu. Akhlak apa saja? Yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya, Pak. Totalitas pengabdian kepada Allah, berharap, memohon, meminta hanya kepada Allah. Jangan menyekutukannya. Artinya apa? Jangan mencari cara-cara mengundang murka Allah dengan cara menyekutukan Allah. Pengen panglaris, dagangan lancar, berkah rumah tangga, agar suami tidak selingkuh, bagaimana caranya? Masya Allah, dia datang tuh ke Banten, dia cari dukun, ada nggak begitu? Tampilannya kayak kiai. Pak, saya kasih resep sama Bapak Ibu, jangan Anda terpesona dengan tampilan casing, jubah, sorban, gamis, tasbihnya sebesar biji duren. Wow, subhanallah. Jangan terpesona. Lihat yang pertama, tanyakan di mana sholat 5 waktunya tuh kiai. Kalau tuh kiai di masjid terdekat nggak nongol-nongol, pastikan dia dukun. Karena kiai itu menjalankan sunnah Rasul sangat ketat. Sholatnya 5 waktu itu pasti di masjid, Pak. Dan ketika mencari solusi dengan kliennya, dengan pasiennya, dengan tamunya, yang ditanya pertama kali adalah sholatnya. Datang ke pesantren kami punya pesantren Bapak Ibu, sekaligus promosi ya, pesantren yatim piatu duafa. Bapak Ibu punya anak yatim, tetangga sebelah, kerabat, sahabat punya yatim, mangga silakan ke pesantren kami di Cibitung depan Koramil dekat Coca-Cola ya. Masuk ke dalam ada pesantren yatim piatu duafa, Quran Al-Latifah. Mereka ngafal Quran, sudah 35 anak santri yang hafal Quran 30 juz. Satu santri kita kuliahkan yatim ke Yaman, ya, ke Timur Tengah. Ada 15 yatim piatu kita kuliahkan karena mereka hafal Quran semuanya. Ya, dari 2005 Bapak Ibu, alhamdulillah 1 yatim, 3 yatim, 7 yatim, sekarang 315 yatim.
Du'afanya ada sekitar 200-an. Total semua 700 santri. Kami dari 2005 sekaligus tahadus binikmah, bersyukur kepada Allah. Dari 2005 punya yatim 3, 4, 7, 10 sampai sekarang 319. Demi Allah nggak pernah beli beras. Ibu bapak punya anak 2, 3, beli beras nggak bu? Beli beras nggak? Nggak usah jawab, udah kelihatan wajah-wajah beli beras. Betul ya? Alhamdulillah Pak, ada aja rezekinya. Masya Allah tuh. Ya. Nah ketika kita berharap memohon kepada Allah, jangan sampai menggunakan Pak cara-cara yang tidak baik. Datang seorang ibu ke pesantren punya masalah hutang Pak, pinjol. Hutangnya sampai 120 juta dia. Satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada si ibu ini, ibu punten, ini masalah hutang banyak, kenapa ini? Nggak ngerti Ustaz. Saya nanya sama ibu, mohon izin dijawab ya. Silakan Pak Ustaz. Ibu gimana sholat ibu dengan suami? Ya Ustaz, saya dengan suami kadang sholat, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak. Banyakan enggak sholatnya. Sederhana sekali. Iya. Sesungguhnya masalah hidup kita letak solusinya antara kening dengan tempat sujud, selesai urusan. Masalah hidup kita kebanyakan karena sholat Pak, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita datang ke dukun, Masya Allah, mengkultuskan jimat, betul ya? Ya, ada cincin, ada jimat ditaruh di dalam lemari, di dompet. Bapak ke Cirebon dapat cincin dari kiai katanya, supaya panglaris dagang, supaya mutasi di tempat yang basah, supaya tinggi itu posisi jabatannya. Cincinnya udah dibacain surat Yasin 3 kali tanpa napas. Percaya bu? Mati, betul ya? Ini tidak ada sama sekali. Maka Bapak Ibu, ayo nih, akhlak kita kepada Allah menyempurnakan ketauhidan. Akhlak kita kepada Rasulullah mengimani bima ja'a bihi Rasulullah, mengimani apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh. Iya. Lalu mengamalkan, dari yang terkecil amalkan qobliyah ba'diyah, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Yang terkadang kita nggak sadar Bapak Ibu, makan kita, minum kita dengan tangan kiri. Saya baru pulang umroh sepekan yang lalu, jamaah Masya Allah di dalam Ka'bah minum air zam-zam dengan tangan kiri. Saya beranikan diri menegurnya, mohon maaf Ibu, minum tangan kanan ya. Oh iya Ustaz, kok berani biasa banget minum tangan kiri? Mengapa? Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah minum dan makan dengan tangan kiri. Mengapa? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrab bishimalihi. Setan itu punya sifat makan dan minum dengan tangan kiri. Hal yang sederhana Bapak Ibu, sederhana. Tapi kalau kita amalkan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta sama Nabi, lakukan tuh contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah, ucapkan salam. Itu doa, Bu. Bu, Ibu. Masih hidup, Ibu? Ini saya baru berdiri 20 menit, gerakan Ibu udah 5 kali itu. Ke kiri, ke kanan, selonjoran, muter lagi kaki, muter lagi tuh. Saya ngitung Ibu 5 kali, 7 kali gerakannya ke kiri, ke kanan. Saya paling resep pengajian bapak-bapak, nggak banyak bergeraknya. Diem aja. Ya, kayak Jumatan bangun pas komat Pak, gitu ya. Pules banget itu, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Masya Allah nih. Iya, harus ada akhlak. Apa? Akhlak masuk rumah ucapkan salam. Kata Nabi, kalau engkau masuk rumah walaupun tidak ada orang, ucapkan salam, karena di dalamnya itu ada makhluk selain engkau. Namanya siapa Pak? Dasim. Nama setannya disebut Dasim. Maka kalau kita masuk ucapkan salam, assalamualaikum. Maka Dasim dengan teman-temannya mengatakan nafiru min huna, ayo kita keluar tempat ini, karena penghuni yang mengucapkan salam.
Begitu. Tapi jangan polos ya. Assalamualaikum, dasim. Assalamualaikum, dasim. Ya. Nanti dijawab kita kabur dah. Ya. Lalu kemudian kalau rumah ibu tidak ditempati selama 2 pekan 3 pekan, masuk di kamar tempat tidurnya apa namanya ibu? Rancangnya diapain bu? Kibas. Kalau bahasa orang kamu keprikit. Betul ya? Ke losmen, kemana lagi bu? Ke hotel, masuk, ucapkan salam. Ya bu, masuk hotel bintang 5, udah tuh. Ya, ada tempat tidur bagus, keprikin tuh. Kibas, pakai apa bu? Bu, pakai sapu. Hotel bintang 5 ibu, Masya Allah, hotel bintang 5 bawa sapu pak, rajin amat. Ya satpam nanya, mohon maaf ibu sapu tuh ngeprikin. Bisa pakai anduk. Kenapa? Kata Nabi, engkau tidak mengetahui siapa yang sedang menikmati tempat tersebut. Engkau tidak mengetahui siapa yang masih tinggal di tempat itu. Maka ada kalanya kita tidur rep pak, atau rep. Gitu. Ya, karena masih ada makhluknya. Hal-hal yang sederhana seperti ini kita jalankan pak. Betul ya? Selepas sholat, zikir, subhanallah, lakukan itu akhlak Nabi.